Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar SBDP dan PJOK. Ya, SBDP tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang tahu apa itu teknik potong? Nah, kita akan belajar di sini ya teknik potong. Itu jadi di sini karya seni rupa yang dapat dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung adalah segala bentuk karya seni yang terbuat dari kain. Contohnya baju, jilbab, jaket, celana, dan lain-lain. Ya, jadi kan baju bisa dilipat, terus bisa disambung ya dengan cara dijahit ya. Terus kemudian teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat. Jadi teknik lipat ini ya benar-benar tuh kertas itu dilipat sedemikian rupa ya tanpa menggunakan lem, alat perekat. Jadi dia bisa menjadi bentuk. Contohnya ya bisa menjadi pesawat terbang, ya kan? Pesawat yang terbuat dari kertas kan itu dilipat kan tanpa perlu dilem, sudah bisa diterbangkan. Nah, terus kemudian teknik potong, yaitu teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Nah, ini dipotong, misalkan kertasnya dibuat persegi panjangnya berapa biji gitu, terus disatuin digulung-gulung. Nah, ini dengan cara dipotong terus kemudian bisa dibentuk ya menjadi bahan kerajinan. Macam-macam contohnya ya, bisa ada yang biasanya tuh kertas koran bekas. Nah, itu digulung-gulung terus kemudian disatukan ya bisa menjadi keranjang dan macam-macam lagi yang lainnya. Terus kemudian ada teknik sambung, yaitu teknik dengan cara menyatukan, menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Nah, ini disambung. Nah, di sini ada contoh ya, mobil tank, pesawat, robot, dan mobil mainan. Ini semuanya terbuat dari apa? Pinter. Ini terbuat dari kardus ya. Caranya itu kita buat dulu polanya ya, diukur dulu nih, kita gambar ya pakai pensil, pakai penggaris, terus sudah membuat bentuk polanya kemudian digunting ya, digunting terus baru disatukan seperti ini. Nanti kita praktek ya, praktek membuat mainan. Nah, kita lanjut ke PJOK, yaitu peraturan saat berenang. Ya, berenang di pantai itu harus dengan pengawasan orang dewasa ya. Jangan berenang sendiri tiba-tiba apalagi di pantai itu kan ombaknya ya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar ya. Kita tidak bisa menebaknya dan ombak itu bahaya ya, bisa menarik kita ke tengah laut. Nah, orang yang nggak bisa berenang itu bisa tenggelam. Orang yang bisa berenang aja kalau udah ketarik ombak itu bahaya ya. Jadi kalau berenang di pantai itu harus benar-benar dalam pengawasan orang dewasa dan tidak jauh-jauh ya, di pinggirnya saja. Terus kemudian sebelum berenang itu melakukan pemanasan. Terus berenang menggunakan kaos yang pas di badan dan ringan.
Kemudian berenang menggunakan pelampung ya bagi yang belum bisa berenang ya, supaya lebih aman. Terus berenang di pantai saat gelombang laut rendah. Jadi kalau gelombang laut sedang tinggi ya, lebih baik tidak berenang di pantai. Boleh main pasir aja di pinggir-pinggirnya ya, atau lebih enak lagi berenang di kolam renang. Nah, ini gambar pantai ya, tuh ada burung, ada bintang laut, ada air. Terus selanjutnya peraturan saat berenang. Tambahannya itu berenang tanpa alas kaki, jadi jangan pakai sepatu ya, berat. Dan pakai sendal juga, nanti sendalnya copot hilang bawa ombak. Terus berenang saat tubuh sehat ya. Saat tubuh sehat, sudah sarapan ya, sudah mengisi tenaga, kuat, tidak lemas. Tuh baru boleh berenang. Nah, berenang tidak membawa hewan peliharaan, karena hewan peliharaan tuh ketika dia bisa buang air besar atau buang air kecil, nanti airnya bisa menjadi kotor ya, bisa tercampur dengan penyakit. Jadi tidak membawa hewan peliharaan. Itu peraturan saat berenang ya. Itu peraturan itu dibuat untuk dipatuhi ya, supaya apa? Supaya terjadi keamanan ya, keamanan di sekitar kita, tidak ada yang ini yang membahayakan. Coba kalau berenang tanpa pengawasan orang dewasa, terus ketika tenggelam tidak ada yang melihat, bagaimana? Tidak ada yang nolongin, orang-orang pada nggak tahu. Jadi harus dengan pengawasan orang dewasa ya, tidak boleh sendirian ya, meskipun bareng teman juga harus ada yang orang dewasanya ya. Itu jadi peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, untuk keamanan kita semua, keselamatan diri kita dan orang lain. Kemudian untuk tugasnya ya, di sini kerjakan halaman 70, halaman 77, halaman 81 ya, dan halaman 88 ya. Dikerjakan tugasnya. Jika ingin ditanyakan silahkan WA Bu Guru ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ingat ya, tetap semangat belajarnya. Bentar lagi mau naik kelas 4 ya, bukunya harus sudah pada diisi, dan kalian juga harus sudah paham dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini ya. Jika belum paham, didengarkan lagi, dibuka lagi videonya, YouTube-nya, diputar lagi, disimak, didengarkan baik-baik ya. Jika orang tuanya sibuk, bisa kalian belajar sendiri ya, tanpa menunggu ditemenin sama orang tua. Ada yang alasan, Bu, orang tua saya sibuk nemenin dede, jadinya bukunya masih kosong, nggak diisi ya. Itu tidak bisa dijadikan alasan ya. Setelah dibuka videonya, insya Allah kalian paham ya. Jika belum paham, bisa WA Bu Guru. Bisa kan kalian ngetik WA kan, nanya ke Bu Guru ya, insya Allah bisa ya. Ketik nanya, Assalamualaikum Bu, aku mau nanya yang halaman ini gitu ya. Jangan malu-malu. Kalau kalian diam-diam aja, terus pas Bu Guru lihat bukunya masih pada kosong, gimana? Nanti mau naik kelas 4 kan, buku kelas 3-nya harus diisi dulu ya. Semangat ya anak-anak ibu kelas 3 yang solih dan solihah, yang bentar lagi mau naik kelas 4. Masya Allah, gak kerasa ya, udah hampir setahun kita belajar bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari ya bermanfaat untuk kita semua. Ingat, diamalkan ya, jangan dilupakan ya. Semoga kita semua sukses ya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.